Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Buat subscriber, penonton dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya pekerjaan, semoga cepat diberikan pekerjaan, amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit, semoga cepat disembuhkan, sakit lahir maupun sakit batin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik yang terjadi di ibu kota. Kenapa ibu kota selalu menjadi rujukan dalam perpolitikan? Karena itulah sumber kita semua, dimana kalau ibu kotanya sakit, maka anak-anaknya kita di sekitaran pelosok-pelosok mengalami kesulitan. Makanya jangan biarkan ibu kota sakit. Kita harus menyembuhkan ibu kota agar kalau ibu kotanya sembuh, maka anak-anaknya juga sembuh insya Allah. Di sini ada berita dari channelnya Habib Rizik ya. Judulnya seperti ini. Demo 27 Agustus jadi sorotan. Habib Rizik ungkap ada apa sebenarnya. Kita ringkas videonya. Baik, di sini kita ringkas videonya. Video ini berisi ceramah Habib Rizik Syihab terkait isu demonstrasi besar-besaran yang rencananya akan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di Jakarta. Tadi siang berarti ya. Berikut adalah poin-poin utama dari ceramah tersebut. Sikap terhadap demo. Habib Rizik menyatakan bahwa demonstrasi adalah hak demokrasi. Ia menekankan bahwa selama tuntutan aksi bersifat membela agama, bangsa, dan negara, maka gerakan tersebut wajib didukung. Poin nomor 2, pesan kepada pemerintah dan DPR. Beliau menegaskan bahwa gedung DPR adalah rumah aspirasi rakyat. Anggota DPR dan pemerintah diingatkan untuk tidak anti kritik dan bersedia mendengar suara rakyat, bukan justru menghindari atau membuat penghalang fisik yang berlebihan. Poin ketiga, peringatan terhadap provokasi. Habib Rizik meminta masyarakat untuk tidak panik dan tidak terprovokasi oleh isu kerusuhan. Ia menegaskan bahwa FPI tidak akan ikut dalam aksi demo tersebut dan meminta Laskar untuk tidak menghalangi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi secara damai. Keamanan wilayah. Beliau menyarankan warga untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing, Siskamling, agar tidak terjadi penjarahan atau pembakaran fasilitas umum seperti yang terjadi pada tahun 1998 yang menurutnya harus dijadikan pelajaran. Analisis situasi politik. Dalam ceramahnya beliau juga menyinggung dinamika politik saat ini terkait kepemimpinan nasional dengan gaya bahasa khas yang mengimbau jamaah untuk tetap tenang dan tidak mudah teradu domba oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Nah, di situ kuncinya ya. Ada yang menunggangi, harus hati-hati, bahaya. Karena kemarin kan ada yang bocor tuh videonya Budi Ari, itu yang dibahayakan. Alhamdulillah sejauh ini kita doakan semoga mereka yang menyampaikan aspirasinya dapat terwujud secara baik dan damai. Terus di situ kan ada aspirasinya menyampaikan tentang percepatan undang-undang, pengesahan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi para koruptor. Tetapi substansinya ada di penegakan hukum yang belum berjalan. Nah, di situ percuma, saya rasa percuma kalau undang-undang perampasan aset dan hukuman mati kepada koruptor misalkan disahkan, ditok gitu, tetapi ketika para penegak hukumnya
yang itu saja, yang ini saja, maka sungguh sangat berbahaya sekali. Coba bayangkan kasusnya yang kemarin korupsi yang tentang dosen itu yang meminta kepada siswanya, menyogok lah kepada mahasiswanya untuk masuk kuliah, kan itu kena korupsi juga. Berapa? Cuma 1 M kan, 1 miliar lah. 1 miliar. Coba bayangkan kalau disahkan undang-undang perampasan aset, ini yang pasti akan dihukum mati koruptor. Tetapi yang gede dari ini kan masih banyak ini, tapi kok dibiarkan kan. Nah, di situ kuncinya. Mari kepada teman-teman aksi demo untuk selalu menanyakan kepada para ulama ya, jangan gegabah untuk membuat suatu cita-cita agar kita bisa ada pembanding. Bagaimana nih, tanyakan kepada ulama, kalau saya begini dan begitu, nanti jawabannya ulama, dan diskusi lainnya lah supaya hidup. Karena sangat bahaya sekali kalau undang-undang perampasan aset terus hukuman mati bagi korupsi tetapi penegakan hukumnya tidak jalan, sangat berbahaya sekali. Nanti akan tebang pilih mana yang harus dihukum. Baik, kita pindah ke channel lain ya. Saya rasa ini kemarin saya sudah bahas. Alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Semoga para pendemo pulang dalam keadaan selamat. Walaupun aspirasinya kurang begitu ditanggapi ya, tidak apa-apa, masih kita buat belajar juga. Semakin ke depan kita mudah-mudahan semakin didengar. Kita beralih ke untuk Mas Botok ya, juga tetap semangat, saya dukung. Tetapi Mas Botok tolong juga disuarakan substansinya ya, dari perampasan aset, hukuman mati bagi para koruptor itu substansinya ada di penegakan hukum. Nah, di situ kepada teman-teman semua dimanapun berada, karena sangat berbahaya kan, tadi sudah saya jelaskan juga. Baik, kita beralih ke tema lainnya dari channelnya RH Repli Harun. Judulnya seperti ini: Jokowi tak hadir lagi, tanda seru. RH dan M Taufik, Muhammad Taufik, bedah lengkap kejanggalan sidang ngawur bin ajaib. Kita ringkas videonya. Ini silakan yang mau ke channelnya keren-keren cadas, yang channelnya yang mencerahkan, silakan, banyak sekali. Ada Repli Harun, ada M Taufik, ada channelnya Habib Rizik juga, bagus mencerahkan umat. Video ini membahas kejanggalan dalam proses persidangan terkait kasus tuduhan terhadap Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu yang melibatkan Repli Harun dan M Taufik sebagai narasumber. Berikut adalah poin-poin utama pembahasannya. Kritik terhadap dakwaan. Repli Harun menyatakan bahwa pasal-pasal yang digunakan, khususnya pasal 32 dan 35, dianggap tak relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kedua, ketiadaan pelapor, tuh kan. Jangan percaya sama yang namanya Joko Widodo. Sen kiri belok kanan. Kalau akan hadir itu berarti tidak akan hadir. Sudah banyak lah saya dengar SMK, terus Pak Kasmujo, terus ekonomi akan meroket setelah COVID. Mana? Jangan percaya lagi lah, sudah capek dan lelah, muak. Ketiadaan pelapor, salah satu fokus utama adalah ketidakhadiran Jokowi dalam persidangan. Menurut M Taufik, jika pelapor tidak hadir, hakim secara prosedur wajib mengembalikan berkas perkara kepada jaksa merujuk pada jurisprudensi kasus lain. Pandangan hukum. Pembicara berpendapat bahwa kasus pencemaran nama baik seharusnya menjadi perkara privat, bukan menggunakan hukum pidana sebagai ultimatum remedium, upaya terakhir, apalagi terhadap pejabat publik yang seharusnya terbuka terhadap kritik. Keyakinan pembuktian. Para pembicara menyatakan optimisme mereka bahwa tuduhan tersebut lemah dan mereka siap
melakukan pembuktian substantif mengenai keaslian ijazah persidangan jika diperlukan. Secara keseluruhan, para narasumber menilai proses hukum yang berjalan penuh dengan kejanggalan prosedural dan menyayangkan penggunaan instrumen negara untuk menangani persoalan yang dianggap sebagai kritik publik. Iya, masalah sepele kok jadi ribet seperti ini. Cuman menanyakan ijazah, coba. Itu kan hak konstitusi, hak rakyat untuk menanyakan, mana sih ijazahmu, mana, kamu kan saya bayar, saya gaji dari rakyat, tolong perlihatkan ijazahnya. Oh kan sudah dinandeng, bukan seperti itu diperlihatkan. Coba lihat Pak Suryo di media memperlihatkannya seperti, silahkan memotret bebas kan, ini banyak kejanggalan sekali. Silakan yang mau ke channelnya langsung, channelnya Refli Harun, supaya kita tidak asal ngomong, kita punya data, kita punya fakta. Terima kasih, sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.